Perkenalkan, nama saya Malidina Dwi Rahmawati dengan NIM 2502104020004. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Azizah Rina Malia dengan NIM 25021040402006 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Melani Putri dengan NIM 2502102124. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Sabrina Kuratu Ainuta dengan NIM 2502140402127. Saya dari kelompok 3. Periodisasi sastra Indonesia adalah pembagian waktu perkembangan sastra sejak awal kemunculannya hingga masa kini yang ditandai dengan ciri-ciri khas pada setiap periode seperti gaya bahasa, tema, dan konteks sosial hingga politik. Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman tahap-tahap evolusi sastra yang seringkali berdasarkan kriteria intrinsik seperti estetika karya atau ekstrinsik seperti situasi zaman. Menurut Sarwadi dalam buku Sejarah Sastra Indonesia Modern, periode adalah sekedar satuan waktu dalam perkembangan sastra yang dikuasai oleh suatu sistem norma tertentu atau kesatuan waktu yang memiliki sifat dan cara pengucapan yang khas yang berbeda dengan masa sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan konsep periodisasi dan angkatan. Periodisasi menitik beratkan pada pembagian perkembangan sastra berdasarkan rentang waktu tertentu. Jadi, melalui periodisasi, perkembangan sastra dapat dipahami secara kronologis, sehingga memudahkan dalam melihat perubahan pada karakteristik sastra dari satu masa ke masa berikutnya. Contohnya, mulai dari sebelum tahun 1920, sastra Melayu kuno yang dipengaruhi oleh zaman Hindu-Buddha, yang dimana cerita yang berkembang pada masa itu yaitu berupa cerita mengenai kerajaan atau tentang dewa-dewi, atau bisa berupa tentang hikayat, puisi, gurindam. Hal ini berbeda ketika memasuki angkatan 45 pasca kemerdekaan, yang dimana sastra yang berkembang di kalangan masyarakat lebih menceritakan tentang pergerakan nasional atau perjuangan melawan kemerdekaan. Sedangkan konsep angkatan menekankan pada kelompok sastrawan yang memiliki kesamaan semangat, gaya, atau karakteristik karya pada masa tertentu. Jadi, konsep angkatan menekankan ikatan solidaritas antar penulis dan biasanya ditandai oleh munculnya tokoh-tokoh sastrawan yang memberikan pengaruh kuat terhadap perkembangan sastra pada zamannya. Contohnya, pada angkatan Balai Pustaka, yang dimana tokoh utamanya yaitu Mara Rusli dan Amir Hamzah menggunakan gaya utama sosial moral, roman realistis dengan bahasa Melayu baku. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai periodisasi umum sastra Indonesia. Periodisasi sastra Indonesia merupakan pembagian perkembangan sastra berdasarkan kurun waktu tertentu yang ditandai oleh perubahan kondisi sosial, budaya, dan politik masyarakat. Artinya, periodisasi sastra Indonesia adalah pembagian atau pengelompokan perkembangan sastra Indonesia berdasarkan masa atau zaman tertentu. Pembagian ini dilakukan karena dalam setiap periode terdapat perbedaan kondisi sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi bentuk, tema, gaya, serta isi karya sastra. Misalnya, pada sastra zaman Balai Pustaka dipengaruhi penjajahan,
Lalu pada sastra angkatan 45 dipengaruhi semangat perjuangan kemerdekaan. Lalu sastra modern dipengaruhi perkembangan teknologi dan kehidupan masyarakat modern. Jadi, periodisasi sastra membantu kita memahami bagaimana karya sastra berubah dan berkembang sesuai keadaan masyarakat pada masanya. Lalu, periodisasi umum sastra Indonesia menurut Salama dan Noviarini pada tahun 2026 itu ada 9. Yang pertama, sastra lisan. Sastra lisan ini karya sastra yang disampaikan secara turun-temurun melalui ucapan seperti pantun, legenda, dan dongeng. Lalu yang kedua, sastra masa klasik Hindu-Buddha atau Melayu kuno. Pada masa ini, sastra ini berkembang pada masa pengaruh Hindu-Buddha dan Melayu kuno, biasanya berbentuk hikayat, syair, dan kitab kuno. Lalu yang ketiga, pada masa Islam. Sastra yang berkembang setelah masuknya Islam dan banyak berisi nilai-nilai keagamaan serta ajaran moral Islam. Lalu yang keempat, sastra masa kolonial. Pada masa ini, sastra pada masa penjajahan yang mulai dipengaruhi pendidikan Barat dan menggambarkan kehidupan masyarakat kolonial. Lalu yang kelima, sastra pujangga baru. Sastra yang menonjolkan semangat nasionalisme, pembaruan budaya, dan penggunaan bahasa Indonesia yang modern. Lalu yang keenam, sastra masa pendudukan Jepang. Sastra yang berkembang pada masa Jepang dengan tema perjuangan, propaganda, dan semangat rakyat. Lalu yang ketujuh, sastra angkatan 45. Sastra yang lahir pada masa kemerdekaan dengan tema perjuangan, kebebasan, dan realitas kehidupan masyarakat. Lalu yang kedelapan, sastra angkatan 66. Sastra yang muncul setelah tahun 1966 dan banyak berisi kritik sosial serta kondisi politik masyarakat. Lalu yang terakhir, sastra reformasi dan pasca reformasi. Sastra yang berkembang setelah reformasi dengan tema kebebasan berekspresi, demokrasi, identitas, dan masalah sosial modern. Jadi, periodisasi ini menunjukkan bahwa sastra Indonesia ini terus berkembang mengikuti perkembangan sejarah dan kehidupan masyarakat pada setiap zamannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan periodisasi dan angkatan dalam sastra Indonesia. Pembagian angkatan di setiap periode banyak memunculkan berbagai permasalahan yang tidak ada hentinya dalam sejarah sastra Indonesia. Menurut Ajip Rosidi tahun 1970 berpendapat bahwa persoalan angkatan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, satu, mereka yang menafsirkan masalah angkatan ini secara subjektif dari kedudukannya sebagai pengarang. Maksudnya adalah penulis yang menafsirkan sebuah masalah itu berdasarkan sudut pandang atau perasaan pribadi sebagai pengarang. Yang kedua adalah mereka yang melihatnya secara objektif berdasarkan karya-karya sastra yang nyata. Maksudnya adalah penulis yang menilai suatu karya berdasarkan bukti karya sastra yang nyata atau benar-benar adanya, bukan hanya berdasarkan opini saja. Namun, menurut Suwardi terdapat beberapa masalah angkatan lain di setiap periode, di antaranya yaitu yang pertama, pada periode Balai Pustaka tahun 1920 sampai 1940. Balai Pustaka merupakan angkatan pertama dalam sejarah sastra Indonesia modern. Pada zaman periode Balai Pustaka ini terjadi ketidakkonsekuenan, yaitu karya-karya yang diterbitkan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Seperti contohnya yaitu dari novel karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hamka, dengan novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang bernafaskan Islam dan tidak sesuai dengan bunyi nota ringkas ketiga. Yang kedua adalah periode Pujangga Baru pada tahun 1930 sampai 1945. Angkatan Pujangga Baru ini muncul karena banyaknya sensor-sensor yang telah dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya sastrawan di masa itu. Masalah angkatan yang disinggung yakni mengenai nasionalisme dan kesadaran berbangsa, di samping tema emansipasi dan pilihan individu. Yang ketiga adalah periode angkatan 45 pada tahun 1940 sampai 1955. Pada periode ini,
Angkatan 45 memperdebatkan soal angkatan, yaitu kemunculan nama Angkatan 45 yang telah dipelopori pertama kali oleh Rosihan Anwar yang menimbulkan pro dan kontra terhadap nama Angkatan 45. Tokoh yang setuju seperti Mohtar Lubis, Pramudia Ananta Thoir, Sitor Sitomorang, dan lain-lain yang menjadikan Khairil Anwar sebagai pelopornya. Tokoh yang tidak setuju seperti Asrul Sani dan Akhdiyat Kami Harja. Itulah masalah angkatan yang bermunculan dalam sastra Indonesia.